sing penginjala sini, kudu mati. Kok tiba-tiba kabutnya turun tebel? Kita balik aja yuk. Dek, lihat ke sana. Di hadapan mata mereka, Dek lihat, ada benda cahaya turun di depan Raden. Itu keris emas, Mas. Penguasa gaib air terjun itu luluh dan menurunkan sebuah pusaka suci. Sebuah cundrik sakti, lengkap dengan sarung emasnya yang bersinar yang dalam bahasa Jawa disebut sebagai pendok. Diam bertapa. Sukma Raden perlahan-lahan masuk ke pohon itu dan menghilang. Sebagai tanda dia berhasil masuk dunia gaib bertemu Raja Jin dan pasukan yang ganas. Cahaya pusaka suci menyibak kegelapan alam lelembut. Tak ada gentar di hatinya, namun juga tak ada kesombongan di matanya. Rakyat tanpa perang, utang pusaka. Jiwa ngidak kerajaanku. Jaluk ditumbali nyawamu. Di hadapan angkara murka yang nyata, mendengar jawaban sang Raden, murka sang Raja Jin tak terbendung lagi. Raksasa penguasa alas Cipendok itu bangkit dari singgasananya. Tawaran damai ditolak mentah-mentah. Raja Jin penguasa alas Cipendok mengamuk di hadapannya, berdiri tegak. Visi masa lampau telah usai. Kisah keberanian Raden Ranu. Terima kasih sudah ikut bertualang bersama Kang Atau Channel. Jangan lupa di-subscribe dan sampai jumpa di kisah mistis dan legendaris Nusantara selanjutnya. Mantap lur! Di sini, di jantung perbukitan Banyumas, alam masih menyimpan rahasia purbanya. Sebuah tempat di mana waktu seakan berhenti dan batas antara masa kini dan masa lalu menjadi kabur. Lorong waktu Cipendok, sebuah perjalanan yang tak pernah mereka duga. Karangtengah, Cilongok. Bagi mereka, hari ini hanyalah hari libur biasa untuk merayakan kemenangan. Disinilah tanjakan yang paling ekstrim, motor harus benar-benar prima. Mas, aku takut tanjakannya ngeri. Pegangan yang keras. Ya, Mas. Mas, masih jauh kah? Sebentar lagi sayang, kita blok ke kanan ke Curug Cipendok, kalau blok ke kiri itu ke Wisata Menggala. Waduh, ada truk pakan jagung mogok di tanjakan nih. Pegangan yang kenceng ya dek, Mas mau ambil kanan. Pemandangan di sini luar biasa. Ya, jalannya juga bagus. Senang sekali naik skuter bareng kamu. Sama-sama sayang. Seger banget ya dek udaranya. Mumpung lagi di tempat bagus gini, minal aidin wal faizin ya. Iya, Mas, seger banget. Mohon maaf lahir batin juga ya, Mas. Subhanallah, Mas, pohonnya tinggi-tinggi banget ya. Berasa kecil banget kita di sini. Iya dek, alamnya masih benar-benar dijaga ini. Kok tiba-tiba kabutnya turun tebel gini? Di balik sunyinya kabut Gunung Slamet, alam menyembunyikan rahasianya yang paling gemuruh. Dek, sinyal HP ku tiba-tiba hilang total, jamnya juga error. Mas, aku takut. Ini hutannya beda, Mas. Jalurnya hilang semua. Kita balik aja yuk. Jalan pulangnya tutup semak belukar ya. Anterin ke depan, kita cari tempat aman dulu. Malam itu, dinginnya udara didasari dari rasa takut yang menjalar. Mereka bukan lagi berada di tahun 2026. Dek, lihat ke sana. Ada cahaya api di antara pohon-pohon besar itu. Iya, Mas. Ada orang di hutan ini, tapi hawanya kok beda. Shh, matikan senternya. Kita mendekat pelan-pelan, jangan sampai kelihatan. Rasa lega itu hanya bertahan sesaat. Begitu mereka mendekat, cahaya api itu tidak menampakkan perkemahan modern, melainkan gubuk kayu usang
dan orang-orang berpakaian compang-camping dari abad yang telah lama mati. Setiap malam, hawa kematian mengintai dari balik rimbunnya pohon, memaksa akal sehat mereka hingga ke batas terakhir, sampai salah satu dari mereka yang memegang arit berdiri dalam keputusasaannya. Aku wis ora kuat, sampeyan wingi andal sing mati. Alas iki jalan, gak kene kabur mau dihukum. Mas, kenapa mereka malah bertengkar? Dari pembicaranya tadi aku perhatikan pekerja yang pegang arit pengen pulang. Sebaiknya kita di sini saja. Persatan! Mending dihukum pemengganti konyol di mana kene. Pemberontakan nyaris pecah, ketakutan mengalahkan akal sehat, hingga dari balik pekatnya kabut, Hentikan! Dek, lihat itu bukan sembarang orang, penampilannya beda sendiri. Iya mas, auranya beda banget, semua orang langsung tahu dia siapa. Sabar aja pada wedi. Alas iki pancen keramat nanging niat awake badhe apik. sing tenang. Dengan ketenangannya, sang Raden berhasil meredam kepanikan bermain-main. Tenang kabeh sing tenang kabeh. Be iki rapopo. Di hadapan mata mereka, pohon raksasa yang telah susah payah ditebang, kembali berdiri tegak menantang langit, menyiratkan satu pesan jelas, manusia tidak diinginkan di hutan ini. Sadar bahwa lawannya bukanlah manusia, dari darah dan daging, Raden Ranusentika menarik diri dari keramaian. Di bawah temaram cahaya bulan, ia berserah diri, melakukan tapa brata, memohon petunjuk kepada Sang Pencipta. Di malam puncak tapanya, alam gaib akhirnya luluh oleh keteguhan hati sang Raden. Sebuah wangsit turun membawa jawaban. Bahwa kekuatan gelap hutan ini hanya bisa ditaklukkan oleh sebuah pusaka suci yang tersembunyi di balik gemuruh air terjun raksasa. Dek, ternyata dia pergi ke sini. Pantas auranya luar biasa, dia bertapa tepat di bawah air terjun. Ini kan Curug Cipendok mas. Berarti dari dulu air terjun ini memang tempat sakral. Setelah malam yang menguras kewarasan, di bawah guyura diri memohon petunjuk untuk menembus tabir gaib yang menyelimuti alas ini. Dek, lihat, ada benda cahaya turun di depan Raden. Itu keris emas mas. Keteguhan hati sang Raden menembus batas dunia manusia dan alam roh. Penguasa gaib air terjun itu luluh dan menurunkan sebuah pusaka suci. Sebuah cundrik sakti, lengkap dengan sarung emasnya yang bersinar yang dalam bahasa Jawa disebut sebagai pendok. Dari sinilah kelak tempat ini akan dikenal selamanya oleh anak cucu kita dengan nama Curug Cipendok. Dengan pusaka di tangan, Sukma Raden perlahan mulai berdiri, sedangkan tubuh fisiknya tetap diam bertapa. Sukma Raden perlahan-lahan masuk ke pohon itu dan menghilang, sebagai tanda dia berhasil masuk dunia gaib bertemu Raja Jin dan pasukan yang ganas. Cahaya pusaka suci menyibak kegelapan alam lelembut. Tanpa halangan, Sukma sang Raden tiba langsung di pusat angkara murka. Di hadapan sang Raja Jin penguasa alas Cipendok, sebagai kesatria sejati, tak ada gentar di hatinya, namun juga tak ada kesombongan di matanya. Nyuwun pangapunten. Aku mereneh orang yang tanpa perang utang rusak tata. Tulung neneh andalan anak butuhku arep bangun panguripan kene. Wani tenan kowe manusia. Rusak alas. Saiki wani ngidak kerajaanku. Jaluk ditumbale nyawamu. Di hadapan angkara murka yang nyata, tak ada sedikit pun getar di kaki sang Raden. Ia berdiri tegak membawa kedamaian, menantang kegelapan dengan cahaya di batinnya. Mendengar jawaban sang Raden, murka sang Raja Jin tak terbendung lagi. Raksasa penguasa alas Cipendok itu bangkit dari singgasananya. Orang anak buga. Kabeh sing menginjak alas iki kudu mati. Yen pancen damai marita. Tak ladenin karepmu. Tawaran damai ditolak mentah-mentah. Raja Jin penguasa alas Cipendok mengamuk. Rasa kowe
Namun di hadapannya berdiri tegak seorang kesatria sejati. Lawe-lawe lantas malam-malam kutu. Senjata leluhur, bangkitlah! Akhirnya kau tunjukkan wujud aslimu. Hancurlah! Angkara murka telah musnah, lebur oleh cahaya kebenaran. Sang Raden terbangun dari semedinya. Kabut hitam alas Cipendok telah sirna, berganti dengan pusaka pendok emas di genggamannya. Di bawah megahnya air terjun setinggi 93 meter ini, Raden Ranu Sentika tidak hanya menemukan kedamaian alam melainkan juga cinta abadinya bersama sang bidadari jelita, Dewi Intan. Inilah akhir dari sebuah pertarungan epik dan awal dari keabadian pesona Curug Cipendok. Lihat Curug Cipendok, keindahannya seperti legenda. Iya, sangat memesona. Kita beruntung bisa ke sini. Legenda Curug Cipendok memang tak pernah mengecewakan. Benar, pemandangannya luar biasa dari sini. Visi masa lampau telah usai. Kisah keberanian Raden Ranu Sentika dan keabadian cintanya bersama Dewi Intan akan selalu hidup di balik derasnya Curug Cipendok. Terima kasih sudah ikut bertualang bersama Kang Ato Channel. Jangan lupa di-subscribe dan sampai jumpa di kisah mistis dan legendaris Nusantara selanjutnya. Mantap lur!